Waduh, hehe. Video ketiga, wow, video ketiga yang pada hari ini gue ingin mengungkapkan keresahan gue terhadap sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan gue, yaitu menonton pertandingan Premier League. Or English Premier League, liga yang paling wow di seluruh dunia. Belum ada yang mengalahkan. Bagi saya tetap Premier League persaingannya masih nomor satu. Dan saat video ini diambil, Liverpool sudah ditasbihkan sebagai juara musim ini setelah 30 tahun ya. 30 tahun gak sih? Ya, 30 tahunan lah ya. Iya, 30 tahun. Gokil. Bahkan sejak Premier League itu sendiri terbentuk pada tahun 92, akhirnya Liverpool juara. Respect. Selamat kepada Kopitis. Baca gimana sih Kopitis? Kopit sih. Ya Kopitis di luar sana. Klubnya sudah juara. Akhirnya penantian yang sangat lama. Setelah sebelumnya 2014 hampir juara, cuma ada insiden di mana kapten Anda terpeleset. Yuh, itu nyesek sumpah sih. Gue sebagai fans tim lawan juga itu nyesek karena itu ngelawan Chelsea Football Club. Chelsea, klub yang sudah saya gemari sejak saya masih bocah. Klub Eropa ya. Klub Eropa yang sudah saya gemari sejak saya masih bocah. Dan akhirnya saya menasbihkan diri sebagai fans yang tidak loyal-loyal banget sebetulnya. Tapi saya selalu konsisten untuk berusaha menyukai klub ini. Ya, walaupun di situasi terburuknya dan suka ganti-ganti pelatih. Chelsea Football Club. From Stamford Bridge to Wembley, we keep the blue flag flying high. Woi, koks. Tapi that's not the point sebetulnya. Dia cuma mau ngasih tau aja sih. Gua fans salah satu klub yang ada di Premier League, which is Chelsea Football Club. And then yang ingin gua resahkan adalah ini apa ya? Ya mungkin jadi keresahan juga untuk fans-fans klub yang ada di Premier League juga. Betapa tahun ini 2020, ya setidaknya sampai bulan Juli ini ya, ketika video ini diambil, kita susah sekali untuk menonton pertandingan Premier League di TV. Ya, susah banget tuh nonton Premier League di TV. Ya Allah. Kan ya apalagi ditambah pandemi ini ya. Ditambah pandemi ini dan ya susah lah, ya ampun. Sebetulnya TVRI itu sempet nyariin tuh Premier League. Walaupun ya cuma 1 sampai 2 match per pekan. Tapi itu bagi gue juga merupakan angin segar ya, karena eh, gue sangat menghargai pertandingan Premier League bahkan di level klub-klub yang dianggap buram gitu loh. Karena ada sesuatu yang bisa dilihat gitu loh. Gue pribadi sih sebetulnya nggak jago main bola, sangat tidak jago. Main futsal aja gue berantakan, cupu lah istilahnya. Tapi gue itu ya suka gitu loh, ketika gue nonton pertandingan bola, terus gue mendengar chanting supporter, gue melihat pergerakan pemain. Ini si kampret mau kemana nih? Nyerangnya gimana nih? Dia mau passing kemana nih? Dia mau nge-shoot kemana nih? Itu tuh momen-momen yang gak bisa tergantikan gitu loh. Dan gue suka mengamatinya gitu. Setiap gue nonton pertandingan bola gitu. Dan atmosfer yang terbawa itu yang sangat gue suka. Makanya gue juga kalau misalnya ada nonton bareng, gue suka untuk ikut. Walaupun selama 4 tahun kuliah ini eh, gue jarang banget nobar sumpah. Beda ketika gue pertama kali mulai nobar di tahun 2012 saat gue masih kelas 8 SMP. Tuh gue zaman SMP SMA tuh kayak gue bisa dibilang cukup rajin lah untuk nobar. Tapi untuk
Selama kuliah gue udah jarang banget sumpah. Jarang banget gue untuk nobar. Gue lebih milih kayak ikutin post matchnya, atau enggak kalau misalnya ada pertandingan di TV, gue ya nonton di TV gitu. Dan kembali lagi ke susahnya nonton Premier League. Ya teman-teman, bagi fans Premier League di Indonesia, kita memang sangat susah gitu loh. Untuk apalagi untuk yang level-level ekonominya ke bawah ya. Mungkin yang kalau ekonomi menengah dan ke atas masih bisa untuk membeli siarannya di Mola TV sebagai pemegang hak siar Premier League di musim ini gitu. Tapi untuk yang Deadwood itu istilahnya MLI ya. Pengangguran-pengangguran yang tidak punya duit, yang atau yang belum bisa menghasilkan duit sendiri, nonton Premier League itu dari mana? Selain mengandalkan TV atau streaming ilegal di internet. Waduh. Butuh cuan, cuan dan cuan untuk menonton Premier League. Dan itu sebabnya pula selama 4 tahun gue kuliah ini, gue agak angin-anginan gitu loh untuk mengikuti pertandingan di Premier League. Karena bukannya gue nggak pengen nonton, gue tuh sangat, dan ada hasrat yang mendalam ingin menonton pertandingan Premier League. Cuma nggak bisa, karena maksudnya nggak bisa berlangganan yang full right gitu ya, yang kayak eh, pertandingan yang kayak Mola TV dan sebagainya itu, karena yang simply nggak ada duit gue. Bukan nggak ada duit, duit gue nggak cukup gitu loh. Dan apalagi sekarang Premier League sudah hilang gitu loh. Padahal sampai game week sekarang nih itu, wah, Chelsea baru kalah kemarin 3-2. Aduh. Tapi saya tetap respect sama Frank Lampard dan kawan-kawan. Saya tahu membangun tim memang tidak mudah. Dan abis itu ada persaingan seru di papan bawah juga. Dan sampai gua take video ini, Norwich City sudah terpastikan terdegradasi. Ya ampun, kasihan banget Norwich. Setiap satu musim degradasi, setiap satu musim lagi promosi, degradasi, promosi, degradasi, promosi. Terus aja siklus seperti itu. Ya makanya untuk sebab-sebab itu Premier League tetap menarik untuk ditonton, dan akhirnya gue pun juga, dan gue yakin ini dilakukan oleh semua, bukan semua sih, mayoritas pecinta Premier League di Indonesia. Kita ngelakuin hal apapun gitu loh untuk tetap bisa menonton Premier League gitu loh. Mulai dari ya berlangganan, dari pemegang hak siar, dari mengikuti live tweet yang ada di live tweet klub kesukaan masing-masing, dan juga yang paling wadaw ya streaming ilegal menggunakan proxy. Proxy-nya gratisan juga lagi, yang nggak berbayar juga. Itu susah men nonton Premier League. Sekali itu gue udah ngomong berapa kali nih di video ini, susah nonton Premier League. Gini ya, eh, dulu zaman zaman tahun 2012 2013 itu adalah stasiun TV, ya sebut aja ya MNC ya, itu menayangkan cukup reguler gitu loh Premier League gitu. Dan saat musim-musim itu tuh gue kayak dimanjakan gitu loh istilahnya nonton Premier League tuh, apalagi gue nonton Chelsea. Aduh, setelah berganti-ganti pelatih dari Ancelotti, terus ke Gus Hiding, terus habis itu ke Villas Boas apa Villas Boas ya bacanya ya, Andre Villas Boas ya, terus sampai ke Roberto Di Matteo pada saat itu tuh flow-nya itu lagi menarik banget gitu loh. Apalagi 2011-2012 Manchester City juga ditasbihkan pertama kalinya juara Premier League setelah 50 tahun, iya kan? 50 tahun bukan sih? Ya pokoknya gitu deh, lama banget lah. Baru juara lagi. Terus 2012-2013 Sir Alex Ferguson pensiun, Manchester United respect Sir Alex. Sebentarnya dia ngamen nih. Kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran nggak ya? Ya. Dan Chelsea saat itu 2011-2012 juara Champions League, dan kemudian di musim berikutnya juara Europa League bersama Rafael Benitez. Dan itu seru dah untuk diikuti, dan karena kebetulan di Indonesia TV-TV itu tuh TV-TV yang free to air ya maksud gue ya, yang gratis lah, yang kita nonton pakai antena doang, itu menyiarkan gitu
berbagai macam pertandingan Premier League yang frekuensinya cukup sering gitu. Dan itu, jadi surga banget lah. Musim-musim berikutnya frekuensinya makin berkurang ya karena gue tahu juga hak siar itu mahal ya kan. Hak siar Premier League itu yang paling selangit sedunia gitu loh. Mahal banget harga liganya itu loh. Dan jadi frekuensi pertandingannya tuh berkurang di TV. Tapi tetap ya kita tetap suka untuk nonton. Apalagi gue kalau misalnya emang nggak ada di TV pertandingan Chelsea dan tapi ada nobar yang diselenggarakan oleh komunitas, gue akan sebisa mungkin untuk ikut gitu. Tapi makin naik musim makin kurang, musim berikutnya makin berkurang frekuensinya dan mulai masuk kuliah itu di tahun 2016, gua udah jarang banget men nonton bukan ya. Iya, mulai 2016 gua jarang untuk nobar gitu. Untuk mengikuti nobar. Karena ya apa ya? Waktu itu kuliah juga memakan waktu gua banget juga. Gue juga ikut ngeband juga yang gue akui itu sangat menyita sangat menyita waktu gue untuk nonton Premier League gitu kan. Jadinya gue cuma bisa nonton post matchnya doang dari klub-klub, dari akun-akun media sosial klub yang gue suka dan juga dari akun media sosialnya Premier League gitu. Sorry ya ini shaky banget tangan gue pegel. Terus habis itu eh ya sampai di musim 2020 ini, di tahun 2020 ini gitu. Yang waktu itu sempet kuartal pertamanya disiarkan oleh TVRI kan, tapi akhirnya tidak disiarkan lagi setelah ganti di root juga, yaitu urusan lain deh, gue nggak mau bahas itu juga. Tapi habis itu udah nggak ada tuh Premier League tuh sampai bulan Juli ini gitu, yang dimana gue akuin gue sangat kehilangan karena setidaknya ya di setiap tahun itu tuh di setiap musim itu pasti ada TV yang menyiarkan Premier League gitu loh. Tapi di tahun 2020 ini dari ya setidaknya bulan-bulan Februari ya, Januari Februari sih, ya gue lupa dah. Eh sampai bulan Juli ini nggak ada TV yang menyiarkan Premier League gitu. Dan untungnya juga sih, bukan untungnya ya, dan pas banget eh COVID-19 muncul, jadinya semua liga di dunia stop kan termasuk Premier League. Tapi saat dimulai lagi Premier League, gue mulai ngerasa kehilangan lagi karena gue nggak ada sarana yang pas untuk menonton pertandingan-pertandingan Premier League gitu. Gue jadi cuma bisa lihat resultnya dari media sosial, gue lihat dari potongan-potongan video klip golnya itu kayak gimana. Itu bagi gue tetap aja nggak menambal apa ya, kekosongan yang ada di hati gue terhadap hilangnya Premier League yang ada di TV gitu. Kosong gue bro. Makanya gue juga pengen ya semoga musim depan deh ya. Kalau misalnya tidak ada perkembangan paling gue ya akan berlangganan Mola TV juga. Gue udah mulai rela dah, gue nabung dah. Dan gue yakin eh, keresahan ini sama yang dialami oleh mayoritas pecinta Premier League di Indonesia gitu. Sampai kapanpun Chelsea till I die. Yoi. Keep the blue flag flying high. Blue is the color and stuff. Dan ya, we'll see. Apakah Premier League bisa hadir kembali dengan frekuensi yang sering di TV-TV free to air. Tolong dong itu yang Premier League, yang FA ya, Football Association, tolong dong itu Premier League hasilnya dimurahin gitu untuk negara Asia. Kan Asia tuh paling banyak ya setahu gue ya yang nonton gitu. Tolong banget ini mah dimurahin jadinya bisa ditonton gitu loh, frekuensinya sering di negara-negara Asia termasuk di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, Indonesia sangat banyak penggemar dari pertandingan-pertandingan di Premier League. Gitu aja mungkin untuk video ketiga pada hari ini. Mantap.